Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini di ibadah keluarga. Kiranya ibadah keluarga yang kita lakukan dan laksanakan pada malam hari ini dapat berkenan bagi hidup dan kehidupan kita. Mari untuk menyambut ibadah pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri dan kita membuka ibadah pada malam hari ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di kesempatan malam hari ini kami mengucap syukur dan kami juga berterima kasih kalau di malam hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, ibadah yang kami jalani di malam hari ini dapat berkenan kepadamu dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 54, baitnya yang keempat, Tak Kita Menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bertemu lagi di malam hari ini dalam kebaktian keluarga. Kita akan memulai pembacaan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari ini yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami masih boleh hadir dalam dunia yang fana ini. Bersama-sama kami semua akan membaca atau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Saya akan membacakannya bagi jemaat, itu dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28, di bawah terang judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu,
besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia aja kita yang mendengar firman Tuhan dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bacaan firman Tuhan ini saya pikir sudah sangat familiar bagi kita. Di situ menceritakan tentang bagaimana iman seorang perempuan atau perempuan Kanaan atau Fenisia. Perempuan ini bukan orang Yahudi dan dia dicap sebagai atau mereka dicap sebagai orang kafir. Nah, ada implikasi yang luar biasa dalam perikop ini. Terlepas dari apapun, kisah ini menggambarkan satu-satunya kejadian di mana Yesus pernah berada di luar wilayah Yahudi. Jadi Tuhan Yesus datang ke daerah tersebut sebenarnya untuk sesuatu hal, mau beristirahat dan lain sebagainya dengan murid-muridnya. Tuhan juga akan memberikan briefing kepada murid-muridnya. Tetapi dimanapun Yesus berada, dimanapun Yesus berjalan, orang-orang tahu sehingga dia diikutin terus sampai kemana-mana. Nah, makna yang paling agung dari perikop ini ialah bahwa perikop ini menampilkan bayang-bayang penyebaran Injil ke seluruh dunia. Ia memperlihatkan awal dari runtuhnya seluruh dinding pemisah. Bagi Yesus, ini merupakan saatnya untuk menarik diri dengan sengaja. Saat-saat akhir makin dekat. Dan ia menginginkan saat hening untuk menyiapkan diri menghadapi saat akhir ini. Ini bukan berarti ia ingin menyiapkan diri sendiri. Kendati maksud itu juga ada dalam benaknya. Yang ia rindukan adalah saat di mana ia dapat menyiapkan para muridnya, sekali lagi para muridnya, untuk menghadapi salib di kemudian hari atau salib yang akan mereka terima kelak. Nah, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan yang ia sampaikan kepada mereka dengan memaksa mereka untuk memahami. Tidak ada tempat di Palestina yang dapat ia kunjungi untuk menemukan keheningan dan privasinya. Jadi Tuhan tidak ada tempat untuk istirahat. Nah, perikop ini menunjukkan bahwa Yesus sedang mencari ketenangan sebelum tiba saat akhir yang bergejolak. Ini sama sekali tidak berarti bahwa ia melarikan diri. Sebaliknya, ia sedang menyiapkan diri dan para muridnya untuk menghadapi pertempuran final yang menentukan yang sudah terbentang sangat dekat di depan matanya. Nah, walaupun Yesus berada di negeri asing, Yesus sama sekali tidak bebas dari permintaan yang lahir dari kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kalau kita membaca tadi, perempuan ini berteriak-teriak mengikuti Yesus dan tentunya membuat muridnya menjadi risih sehingga kalau bisa diusir saja. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berpaling kepada perempuan ini. Tuhan Yesus menjawab begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, kalau menyebut orang anjing ini kan repot. Menyebut seseorang anjing merupakan penghinaan yang luar biasa. Orang Yahudi berbicara dengan nada sombong tentang anjing-anjing non-Yahudi. Anjing-anjing tidak beriman. Dan menuduh anjing-anjing Kristen. Nah, pada masa itu, anjing adalah binatang yang najis. Anjing mencari makan, mengais-mais sampah. Makanya kalau orang bilang anjing buduk begitu, lalu membuat orang menjadi benci terhadap anjing. Nah, nada bicara dan pandangan ketika sesuatu diucapkan akan membedakan seluruh maksudnya. Hal ini biasa saja bagi orang Yahudi untuk mengatakan demikian. Bahwa mereka tidak akan marah ketika kita berkata dengan senyum. Samalah seperti kita orang Surabaya kalau ketemu teman, saudara tahu bahwa kata mutiara Surabaya kan biasa saja. Tetapi teman tidak marah karena kita berbicara dengan senyum. Sehingga itu menjadi hal yang biasa saja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa dan tidak membuat orang itu menjadi marah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata yang dipakai di sini adalah kata yang diperhalus. Anjing itu bukan anjing yang
liar tadi saya katakan, tetapi kunaria. Dan kunaria bukanlah anjing jalanan, melainkan anjing peliharaan yang mungil, yang jauh beda dari anjing-anjing yang berkeliaran di jalan dan mencari makan di timbunan sampah. Nah, perempuan itu merupakan seorang Yunani yang cepat melihat dan memiliki kecerdikan Yunani. Benar katanya, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mata Yesus berbinar-binar dan sukacita melihat iman yang begitu gigih, dan ia memberitakan berkat dan kesembuhan yang begitu ia dambakan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama dan yang terutama, si perempuan ini memiliki kasih yang mengambil penderitaannya menjadi miliknya sendiri. Boleh jadi ia seorang kafir, tapi di dalam hatinya terdapat kasih terhadap anaknya. Karena dia begitu mengasihi anaknya, begitu mengasihi keluarganya, bahkan dia rela untuk merendahkan hati, bahkan merendahkan diri di hadapan orang lain. Yang kedua, perempuan ini memiliki iman. Itulah iman yang tumbuh melalui kontak dengan Yesus. Ia memulai dengan memanggilnya anak Daud. Itu adalah gelar yang populer, gelar politis. Itu adalah gelar yang memandang Yesus sebagai seorang yang melakukan keajaiban yang hebat, namun tetap memandang dia dalam arti kuasa kemuliaan duniawi. Ia datang sambil meminta bantuan dari seorang yang dipandangnya sebagai manusia yang hebat dan perkasa. Ia datang dengan semacam tahyul yang sama sekali ia mengunjungi seorang ahli sihir. Ia mengakhiri dengan memanggil Yesus Tuhan. Luar biasa sekali imannya perempuan itu. Itulah iman yang menyembuhkan. Itulah iman yang menyembah. Ia mulai dengan mengikuti, lalu mengakhirinya dengan berlutut. Saudara, yang ketiga, perempuan ini memiliki sikap pantang menyerah. Dia tidak dapat dihalangi. Orang pernah berkata, begitu banyak orang berdoa hanya karena mereka tidak ingin kehilangan kesempatan. Yang keempat, perempuan ini memiliki karunia untuk selalu gembira. Ia sedang berada di tengah kesulitan. Ia sedang amat membutuhkan bantuan. Datang kepada Kristus dengan segala kerendahan hati. Nah, hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya pernah mengalami kesulitan yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Ketika kita mengalami kesulitan berdasarkan firman Tuhan, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku setiap yang beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tentunya dengan apa? Dengan berdoa. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa supaya semua masalah persoalan kalau bisa Tuhan memberikan jalan keluar. Atau paling tidak diangkat masalah itu. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita memohon sampai waktu atau jangka waktu yang panjang, tidak ada jawaban apa-apa dari Tuhan. Seakan-akan demikian. Sehingga membuat kita menjadi putus asa dan malas untuk berdoa. Kita sudah tidak yakin lagi dengan doa kita. Kita sudah tidak percaya lagi dengan kekuatan yang Tuhan katakan dan Tuhan janjikan kepada kita. Kita akan mencari kekuatan di luar daripada apa yang Tuhan Yesus katakan. Akhirnya kita akan jatuh di dalam dosa. Dan ketika kita jatuh di dalam dosa, lalu kita mulai menghujat Tuhan, kita menghujat sama manusia, dan kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi belajar dari perempuan Fenisia ini, kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Satu hal yang perlu saudara dan saya ingat, bahwa kita berdoa kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Tuhan kepada kita, dan kita pun juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang kita doakan. Saudara jangan pikir saudara sudah berdoa itu semua selesai, tidak. Ketika saudara berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tentu saudara juga harus membangunnya dengan usaha yang betul-betul dan sungguh-sungguh. Kalau saudara hanya berdoa saja lalu tidak menjalankan usaha saudara dengan sungguh-sungguh, maka percuma doa saudara. Tuhan tidak bisa dibuat seperti itu. Kita sama-sama, kita kerjasama antara kita dengan Tuhan. Allah ada di langit, saudara di bumi, kita sama-sama berusaha. Tuhan akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan saudara yang berkenan di hadapan Tuhan.
Kita mulai dengan doa, kita start dengan doa, lalu kita mulai melaksanakan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai anak-anak. Kita semua punya tanggung jawab yang luar biasa, yang besar di hadapan Tuhan. Untuk itu, janganlah kita bersembunyi di balik doa, tetapi marilah bersama-sama kita sama-sama bertindak. Tindak lanjut kita doa dan pelaksanaan. Saudara ingin doa saudara dikabulkan Tuhan, marilah berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan katakan minta saja apa sajalah saudara boleh minta. Tidak dilarang oleh Tuhan. Tetapi masalah pemberian oleh Tuhan, itu adalah hak prerogatif Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada saudara dalam doa yang sudah saudara naikkan. Dan saudara harus percaya, setiap doa yang naik kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan akan menjawab setiap doa, tetapi seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak saudara dan saya. Kita harus percaya itu. Sehingga kita hidup kita penuh dengan doa. Setiap pagi ketika kita bangun, kita sudah berdoa. Mau berangkat kerja kita berdoa. Di tempat pekerjaan pun kita berdoa. Pulang pun kita berdoa. Terus saja kita laksanakan itu. Sehingga kita berdoa ini kan kita merajut. Orang merajut kain kan sedikit demi sedikit. Orang merajut benang menjadi kain kan sedikit demi sedikit. Sehingga menjadi lembaran kain. Kita pun juga demikian. Kita merajut doa kepada Tuhan. Kalau saudara sudah tidak yakin lagi dengan doa saudara, maka sia-sialah doa tersebut. Tuhan pasti mendengar, sama seperti perempuan Venesia ini. Apalagi dalam keadaan COVID yang seperti ini. Iblis datang kepada Yesus dan dia bilang begini, "With COVID-19, I have closed your closest." Jawab Yesus, "Wrong." Kenapa? "I have opened one in every home." Artinya, dengan COVID-19, aku telah menutup gerejamu, kata iblis. Yesus menjawab, "Kamu salah. Aku telah membuka gereja di tiap-tiap rumah." Nah, sekarang kita semua beribadah di rumah kita, berarti rumah kita juga gereja, tubuh kita juga adalah bait Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan itu tadi, mari sama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 453, baitnya yang pertama. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Baik, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam hidup kami di hari ini. Sejak kami bangun di pagi hari, siang hari, sore hari, sampai dengan malam hari ini. Bersama-sama kami sudah mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Satu hal yang kami mohon dan kami inginkan serta kami rindukan, biarlah firman Tuhan itu tetap ada dalam hati, dalam jiwa, dalam hidup kami. Dan melalui firman Tuhan, kami boleh menjadi saksi bagimu dimanapun kami berada. Tuhan Allah, Bapa kami, berkati kiranya mereka yang hidupnya tidak bahagia. Berkatilah orang-orang yang bekerja keras namun pendapatannya kecil. Dan mereka yang selalu berkekurangan, serta mereka yang selalu kelelahan. Berkatilah orang-orang yang selalu disepelekan, dan mereka yang tidak pernah menerima ucapan terima kasih, penghargaan dan pujian yang seharusnya mereka terima. Berkatilah orang-orang yang menjadi korban itikat buruk.
mereka yang menjadi korban kedengkian atau karena ketidaksetiaan teman-teman mereka. Berkatilah mereka yang orang-orang yang kecewa karena tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginannya. Berkatilah mereka yang merasa hidup ini sepi dan hampa, sebab orang yang mereka kasihi telah Kau panggil. Berkatilah orang-orang yang tersisih karena penyakit dan kelemahan. Engkau mengetahui kebutuhan kami masing-masing, dan Engkau mengetahui rahasia hati kami yang terdalam. Tolong kami malam ini untuk menyerahkan beban kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami tahu bahwa Engkau peduli dan akan menolong kami. Kami mengamini semuanya itu, Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bagaimana keadaan kami jemaat Bukit Zaitun, baik yang ada di sektor pelayanan 1, sektor pelayanan 2, maupun sektor pelayanan 3. Dalam keadaan COVID-19 yang demikian mengganas ini, Tuhan, membuat kami hidup penuh dengan ketakutan. Tetapi apakah pantas kami sebagai anak-anak Tuhan kami takut? Seharusnya kami datang kepada Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan seperti pembacaan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kuatkanlah hati dan iman kami. Tuntun hentar bimbing akan kami ke jalan bumi benar, supaya kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang tua yang ada di sektor 1, sektor 2, sektor 3 yang dalam keadaan lemah tubuh. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Keluarga-keluarga yang dalam keadaan duka cita, Tuhan juga boleh hadir dalam kehidupan mereka. Demikian pula yang penuh dengan sukacita. Biarlah kami berbagi sukacita dan juga tentu duka cita. Tetapi kami percaya di balik duka cita ada satu sukacita besar yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami GPIB Bukit Zaitun di sini. Tuhan memberkati kami. Baik pendeta kami dan keluarga. Kami para presbiter, pegawai kantor, pelaksana harian majelis jemaat, dan tentunya juga jemaat sektor 1, 2, 3. Tuhan memberkati semua anak-anak kami yang ada di sana, yang dalam pendidikan. Dalam tahun ini betul-betul mereka repot sekali dengan pendidikan ini. Tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memberkati orang tua. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Di hari yang berbahagia ini kami juga tidak lupa untuk mendoakan bagi pemerintah kami. Baik presiden kami, wakil presiden, para menteri, anggota parlemen, dan juga tempat di mana kami berada, pemimpin kami di sini, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan juga tentunya semua aparat pemerintah yang terlibat di dalam pemerintahan di kota kami yang tercinta ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk dokter, untuk para medis. Tuhan memberkati mereka dalam menangani masalah COVID ini dan juga penyakit-penyakit yang lain. Biarlah mereka kerja dengan penuh tanggung jawab dan sukacita dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati kami semua. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu Bapa. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar doa dan permohonan kami. Karena kesemuanya kami mohon hanya dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita bersama mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Amos 4 ayatnya yang kelima yang berbunyi, bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, siarkanlah itu, sebab bukanlah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 84, baitnya yang pertama, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku.
Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berdiri untuk berdoa bersama menyerahkan persembahan syukur kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu. Kalau di malam hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur ya Tuhan. Biarlah persembahan syukur yang kami berikan ini boleh menjadi berkat dan juga dapat bisa membantu banyak orang untuknya jemaat kami di sini ya Tuhan. Biarlah Bapak juga mau menyertai dan memberkati para majelis jemaat yang mau mengelola persembahan syukur ini, agar kiranya mereka dapat mengelolanya dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di hari ini. Sebelum kita masuk dalam berkat, saudara sekalian saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyi dari Gita Bakti 245 baitnya yang pertama. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa untuk menerima berkat. Bapa di surga, terima kasih atas pertemuan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami di hari ini. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kami tidak berpisah dengan begitu saja. Kami ingin berkat daripada Tuhan. Untuk itu Bapa, berkatilah kami. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali.